Tutup mata Anda sejenak dan bayangkan seorang pria bertubuh pendek dengan rambut abu-abu dan putih yang mencuat ke segala arah, seolah tak pernah tersentuh sisir. Kumisnya tebal, menutupi sebagian bibirnya. Pakaiannya sebuah mantel kusut, celana pendek, dan sepasang kaos kaki tak serasi. Terlihat seperti tumpukan kain yang asal dikenakan. Namun saat ia tersenyum, ada kehangatan yang terpancar, dan matanya yang dalam dan penuh perhatian, seolah menyimpan seluruh rahasia alam semesta. Dialah Albert Einstein. Sangat mudah menilai dia dari penampilannya yang lucu, yang seringkali mengundang tawa. Tapi di balik penampilan itu, ada seorang jenius yang ide-idenya mengubah cara kita memahami dunia. Pertanyaannya, dari mana pria unik ini berasal? Bagaimana masa kecilnya? Dan mengapa dia menjadi sosok yang begitu luar biasa? Semuanya dimulai pada 14 Maret 1879 di sebuah kota kecil bernama Ulm, Jerman. Sejak kecil, Albert adalah anak yang pendiam dan pemalu. Ia butuh waktu lebih lama untuk mengucapkan kata-kata pertamanya. Orang tuanya khawatir, mereka membawanya ke dokter. Tapi semua baik-baik saja. Albert lebih suka bermain sendiri. Ia bisa berjam-jam menyusun balok atau membangun menara kartu, tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia punya rasa ingin tahu yang tak terbatas dan sering melamun. Ayah dan ibunya mengira itu adalah masalah, padahal Albert hanya sedang berpikir, bermimpi, dan menciptakan sesuatu dalam imajinasinya. Ia juga jatuh cinta pada biola, sering bermain bersama ibunya. Pikirannya selalu dipenuhi pertanyaan tentang dunia. Saat di sekolah, ia merasa tak mendapatkan jawaban yang ia cari. Kurikulum yang kaku terasa membosankan. Akhirnya, Albert mencari jalannya sendiri, membaca buku-buku dan bertanya kepada siapapun yang bisa memberinya jawaban. Perlahan, orang tuanya mulai menyadari betapa ingin tahu dan cerdasnya putra mereka, dan mereka mulai menghargai bakat unik Albert. Namun masa sekolah menengah adalah tahun-tahun yang sulit. Albert harus duduk diam, memakai seragam, dan berbaris. Pertanyaan adalah larangan, dan hukuman adalah jawaban. Guru-gurunya mengatakan pada orang tuanya bahwa Albert tidak akan pernah sukses dalam hidup karena sikapnya yang tidak patuh. Tapi Albert tetap berani bertanya, menolak untuk menelan mentah-mentah apa yang disajikan kepadanya. Baginya, sekolah adalah tempat yang membuat frustasi. Di tengah semua itu, hanya ada satu cahaya, matematika. Ayahnya menemukan buku tentang geometri, dan Albert mempelajarinya sendiri. Akhirnya, ia diminta meninggalkan sekolah karena tidak mau berhenti bertanya. Ia pindah ke Italia bersama keluarganya, menghabiskan waktunya mendaki gunung dan belajar secara otodidak. Ia membaca tentang ilmuwan-ilmuwan hebat, seperti Kopernikus dan Galileo. Ia memahami penderitaan mereka yang dihukum karena ide-ide brilian yang berbeda, karena ia merasa diperlakukan sama. Di Italia, ia menulis makalah ilmiah pertamanya, tapi tak ada yang memperhatikannya. Ia terlalu muda. Dunia belum siap untuk seorang Albert Einstein. Tak menyerah, ia pindah ke Zurich, Swiss, untuk belajar fisika. Di sanalah ia menemukan tempatnya, kampus yang memungkinkannya bertanya, berdiskusi, dan berbagi ide-ide liar dengan teman-teman sekelas. Di sanalah ia bertemu Mileva, seorang pemikir hebat yang kemudian menjadi istrinya. Di Swiss, Albert mendapatkan pekerjaan di kantor paten. Tugasnya sederhana, memeriksa penemuan-penemuan baru. Ia sangat menikmati pekerjaan ini, sehingga ia punya banyak waktu luang untuk mendaki dan berpikir. Disinilah ide-ide besarnya mulai bermunculan. Ia mulai menulis makalah ilmiah dan menerbitkan 5 di antaranya. Semua berisi ide-ide besar tentang ruang dan waktu, tentang listrik.
Dunia mulai mengenalnya bukan hanya karena ide-idenya, tetapi juga karena penampilannya yang khas, pakaian kusut yang sama setiap hari, dan rambut yang mencuat kemana-mana. Ia tidak peduli dengan penampilan, karena seluruh energinya ia curahkan untuk berpikir. Ketenaran datang. Albert akhirnya mendapatkan pekerjaan impiannya, mengajar fisika di universitas. Ia dapat menghabiskan seluruh waktunya untuk berpikir dan mengajar. Mahasiswanya menyukai profesor unik ini yang bisa menjelaskan ide-ide paling rumit dengan cara yang sederhana. Salah satu idenya yang paling terkenal, teori relativitas. Ide bahwa semua benda bergerak relatif terhadap yang lain, kecuali cahaya. Meskipun jenius, Albert sering linglung. Ia lupa kunci, kehilangan tas, bahkan lupa makan. Pikirannya begitu sibuk dengan ide-ide besar, sehingga ia sering tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Untuk mempermudah hidup, ia mengenakan pakaian yang sama, dan hanya mengancingkan kancing atasnya. Semua agar energinya bisa ia fokuskan untuk berpikir. Penggemarnya menyukai keunikan ini, dan dunia membicarakan kejeniusan aneh ini. Namun ketenaran membawa keretakan dalam hidup pribadinya. Ia kembali ke Jerman dan sibuk berkeliling dunia sebagai profesor. Hubungannya dengan Mileva dan anak-anaknya merenggang. Akhirnya mereka bercerai. Albert mengakui ia bukan ayah yang baik. Prioritasnya adalah mengajar dan menulis makalah, bukan keluarga. Di Jerman ia bertemu Elsa. Elsa merawatnya dengan penuh kasih, memastikan Albert makan dan tidak kehilangan kuncinya. Mereka pun menikah. Tapi tak lama kemudian, Perang Dunia I pecah. Albert menolak mendukung perang, dan para pemimpin Jerman marah. Ia tetap teguh pada keyakinannya. Setelah perang usai, ia bertemu masalah baru. Albert adalah seorang Yahudi, dan Nazi yang berkuasa di Jerman mulai menganiaya kaum Yahudi. Albert yang menentang kekejaman ini akhirnya menyadari bahwa nyawanya terancam. Ia dan Elsa pindah ke Amerika Serikat, ke Universitas Princeton. Tahun-tahun di Princeton terasa berat. Ia sedih melihat nasib orang-orang Yahudi di Jerman. Lalu Elsa meninggal. Albert sering menyendiri, hanya ditemani biolanya. Ide-ide brilian yang dulu begitu deras, kini datang lebih jarang. Salah satu ide Albert yang paling terkenal adalah persamaan E sama dengan mc kuadrat. Persamaan itu mengatakan bahwa semua materi adalah energi. Ia juga menyadari bahwa memecah atom dapat menyebabkan ledakan nuklir yang sangat besar. Ia khawatir Nazi akan menciptakan bom nuklir. Jadi ia menulis surat kepada Presiden Roosevelt mendesak Amerika untuk mendahului Nazi. Amerika berhasil dan bom atom digunakan melawan Jepang. Selama sisa hidupnya, Albert tak pernah berhenti merenung. Apakah ia telah melakukan hal yang benar? Ia membenci perang, tapi ia tahu jika Nazi yang lebih dulu memiliki senjata itu, konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Tahun-tahun terakhirnya, Einstein menentang penggunaan bom atom. Ia melihat bagaimana dunia menjadi sangat berbahaya dengan senjata nuklir. Namun, ia menghabiskan sisa hidupnya dengan damai di Princeton. Rambutnya memutih dan semakin lebat. Penampilannya tetap sama, unik, lucu, dan tak terawat. Ia tetap bermain biola, berjalan-jalan, dan sering berhenti untuk membantu orang yang membutuhkan. Ia adalah pria yang lembut dan baik hati. Ia telah mengubah dunia dengan ide-idenya, tapi tak pernah peduli pada ketenaran atau uang. Ia hanya menginginkan satu hal, dunia yang damai. Pada 17 April 1955, di usianya yang ke-76, Albert Einstein meninggal dunia. Hingga nafas terakhir, ia masih memikirkan sebuah masalah, menulis persamaan di selembar kertas. Pikirkanlah sejenak tentang hidup Albert. Ia adalah anak yang berbeda, yang menolak untuk mengikuti aturan yang tidak ia pahami. Ia melihat dunia dengan mata penuh keajaiban dan rasa ingin tahu. Ia tidak peduli dengan kekayaan atau barang-barang mahal. Ia hanya peduli pada pengetahuan dan perdamaian.
Dan ia tidak sempurna. Ia memiliki kelemahan seperti kita semua, tapi kekurangannya tidak menghalangi dirinya untuk mengubah dunia. Kita semua memiliki kekuatan dan kelemahan. Yang terpenting, jangan pernah berhenti bertanya. Jangan pernah berhenti ingin tahu. Seperti Einstein, gunakan imajinasi Anda untuk melihat dunia dengan cara baru.